Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar: 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan berideologi dan berkonstitusi pada lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta resolusi jihad. Sambutan Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4,
serta keluarga besar Kementerian Agama. Yang saya hormati peserta upacara bendera yang mengikuti secara virtual dan seluruh santri yang saya banggakan. Dalam suasana peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020, marilah kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkat, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur bahwa kalangan santri memiliki hari yang teramat istimewa, di mana tanggal 22 Oktober telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Selain penetapan Hari Santri, santri dan pesantren juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Agar undang-undang pesantren lebih implementatif, Kementerian Agama diberikan mandat untuk mempersiapkan regulasi turunannya berupa peraturan Presiden tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren serta beberapa peraturan Menteri Agama. Menurut laporan yang saya terima, rancangan peraturan Presiden dan rancangan peraturan Menteri Agama telah melalui tahap harmonisasi dan uji publik bersama kementerian, lembaga, dan ormas Islam. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang menghambat dan segera dapat diundangkan. Santri Indonesia yang saya banggakan, untuk peringatan Hari Santri tahun ini secara khusus mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Isu kesehatan diangkat berdasar fakta bahwa dunia internasional, tak terkecuali Indonesia, saat ini tengah dilanda pandemi global coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19. Tema ini adalah jawaban dari komitmen kita bersama dalam mendorong kemandirian dan kekhasan pesantren. Saya yakin jika santri dan keluarga besar pesantren sehat bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, insya Allah negara kita juga akan sehat dan kuat. Kita semua sadar sepenuhnya bahwa pesantren adalah entitas yang rentan dengan persebaran COVID-19. Keseharian dan pola komunikasi para santri yang terbiasa tidak berjarak antara satu dengan lainnya adalah model komunikasi yang islami, unik dan khas, namun sekaligus juga rentan terhadap penularan virus. Akan tetapi tidak pula dapat dipungkiri, pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan dampak pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimilikinya. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan yang selama ini diajarkan kepada para santri, keteladanan dan sikap kehati-hatian kiai dan pimpinan pesantren, karena mereka tetap akan mengutamakan keselamatan santrinya dibanding lainnya. Kita semua berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Keluarga besar pesantren, santri,
masyarakat Indonesia dan warga dunia bisa melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh santri Indonesia atas peran dan kontribusinya kepada umat, bangsa, dan negara. Selamat Hari Santri. Mari kita kepalkan tangan dengan bersama-sama mengucapkan santri sehat, Indonesia kuat. Kalau saya teriakkan santri sehat, maka dengan mengepal jawab, Indonesia kuat. Saya ulangi, santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu, hingga kami dapat bersama-sama hadir di sini, baik yang ada di dalam jaringan maupun di luar jaringan, dalam upacara peringatan Hari Santri tahun 2020. Ya Allah, Zat yang Maha Segala, kami semua yang hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri, perkenankanlah kami menunduk, seraya menengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan penjuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami berlindung kepadamu ya Allah, Zat pemilik kemuliaan dan kekuasaan, dan kami memohon perlindungan kepadamu, Tuhan Kerajaan Langit. Dan kami bertawakal kepadamu, Zat yang Maha Hidup, yang tak pernah mati. Ya Allah, lindungilah kami dari wabah penyakit ini, dan janganlah kami diberi bahaya penyakit, dan selamatkanlah kami dari segala wabah penyakit yang berbahaya dan segala bala. Berkat sifat kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha memberi kabar, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tahassantu bidil izzati wal jabarut, wa'tasamtu birabbil malakut, wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal bala wa qina syarrad da' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara bendera peringatan Hari Santri tahun 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Lan! Lan! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Diikuti oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia serta pejabat eselon 1, staf ahli dan staf khusus, dan pejabat eselon 2. Komandan Upacara membubarkan barisan. Upacara telah dilaksanakan. Masing-masing komandan barisan dapat bubarkan barisannya. Berjalan! Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan barisan membubarkan barisannya masing-masing. Oh, makasih Mas Yudi, makasih ya.